Cek cek. Streaming words unique value. Ketika menganalisis suatu database, ada nih dan coba halo bang, ini lagi lagi coba live. Saya sekalian juga mau coba di Codedex, belajar dasar lagi nih biar ingat lagi. Sekarang lagi di exercise yang ketiga di streaming words unique value. Nah ini juga nih, halo bang, say hey. Nah ini tentang belajar tentang streaming words unique value. Ketika analyzing a database, we may want to view just the unique value within a column. Nah ini tentang distinct ya. Return just the unique value in the column, so no duplicate. Jadi ketika pemakai distinct itu nanti munculnya itu tanpa duplikat ya, mengembalikan data di satu kolom yang nilai di satu kolom yang tidak ada duplikatnya. Contohnya ketika di select all genre, nah ini misalkan select genre from show. Ketika kita coba, di sini ada nih beberapa value itu yang duplikat. Contoh misalkan yang di drama. Nah drama ada lagi, contoh misalkan di komedi yang kelihatan nih juga komedi. Nah itu karena memang ketika menampilkannya itu tidak memakai distinct. Jadi ketika kalau misalkan kita baca di sini distinct is used to return just the unique value in a column.
Jadi untuk mengembalikan, digunakan untuk mengembalikan nilai yang unik di dalam satu kolom itu. Nah, contoh misalkan kita akan 50 row genre for each TV show with a bunch of duplicate. If we added a distinct keyword after select. Jadi ketika menggunakan distinct itu after select ya. Contohnya kita bisa lihat select distinct genre from show. Ini penggunaannya. Kalau misalkan kita coba hasilnya banyak ya, banyak yang duplikat nih, ada 50. Contoh misalnya ini anime nih, banyak banget nih, ada beberapa data. Coba kalau misalkan kita pakai distinct select distinct genre from source. Nah ini contoh misalkan di run. Nah ini cuma satu-satu doang yang tampilnya hanya beberapa aja ya. Drama cuma satu, crime drama juga cuma satu. Jadi sekali lagi untuk untuk penggunaan distinct itu agar di satu kolom nilai di satu kolom itu ditampilkan dalam unik ya, nggak ada duplikatnya. Instruksinya the term show coin describe the era of competition between streamers streaming wars. Ini artikelnya ada juga nih. Streaming wars coined to describe the new era starting. Coba saya baca dulu ya dikit biar tahu nih apa gitu. Coba deh lanjut aja kali ya. Di kode dex-nya instruksinya the term distinct streaming to select pencet pula. Bentar guys, ini baru pertama kali ini nih nyoba live jadi banyak belajarnya nih. Istilah streaming wars, era persaingan antara berbagai layanan streaming video seperti Netflix, HBO, Disney Plus, dan lainnya. Temui layanan streaming yang unik dari tabel show. Coba cek ya. Streaming wars dari tabel show. The streaming wars use distinct to select unique streaming service. Di sini kan sebenarnya ada ini nih. Coba dulu DSC source pengen tahu nih tabelnya apa aja dalamnya. Nggak bisa, harus sesuai aja coba select all from
shows. Coba. Nah ini ada nih. Oh ini ya, field yang stream ini maksudnya mungkin ya. Pakai di string after select, berarti di sini ya nulisnya. Di string apa tadi, stream. Nah kayak gini, from show. Jadi kan ini banyak nih HBO Netflix. Nah kita perlu nampilin satu-satu doang. Jadi kita pakai yang stream, pilih fieldnya apa, dari tabel mana. Jadi kalau misalkan dibaca sederhananya tuh, tampilkan secara unik dari field stream dari tabel shows gitu. Coba di running, ini hasilnya ya. Ada HBO, Netflix. Kalau misalkan kita lihat di artikelnya, ini kan ada nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kan ini ada nih. Jadi Streamworks itu ternyata yang dari istilah Streamworks itu menggambarkan persaingan antara between nih video streaming service, antara contohnya Netflix, Amazon Prime Video dan lain-lain. Itu ini ada bagus kan ya Kodex, jadi bisa bisa ngasih referensi lah. Kalau misalnya dirun sudah, kita submit. Nah ini emang segini doang tah. Nah yang selanjutnya itu tentang apa nih, kalau misalkan bisa Rotten Tomatoes. Apa itu Rotten Tomatoes? Where? Now what if we want to filter information based on our condition? We can use the where clause. Jadi kalau misalkan untuk memfilter suatu informasi dengan menggunakan kondisi, kita bisa menggunakan klausa where. Ini contohnya ya, videonya. Kalau misalkan kita baca, we can use the where clause to filter for information based on condition. Jadi kita bisa menggunakan klausa where untuk memfilter informasi berdasarkan kondisi, based on condition. Contohnya nih, select all from, tampilkan semua field dari tabel show di mana ID-nya itu 23. Itu cara bacanya mungkin kurang lebih seperti itu ya. ID sama dengan 23. Is the condition only show within ID equal to 23 will be written. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, yang akan dikembalikan atau ditampilkan itu hanya dengan ID dengan nilai 23. Soalnya kita memfilter informasinya di ID sama dengan 23 atau ID equal 23. Kalau misalkan kita, here's another example. Ini contoh lainnya nih. Jadi select all from show where year lebih dari 225. Nah jadi ketika kalau misalkan teman-teman udah pernah belajar tentang operator, itu ada operator penugasan, operator perbandingan. Nah itu kan ya, tuh teman-teman bisa tuh kombinasiin ke sini. Misal operator sama dengan kan ya, itu bisa dipakai penugasan. Juga operator perbandingan, misalkan year lebih dari 2020, jadi 2021 ke atas, nantinya 2020 tidak di bawah. Atau mungkin bisa where year, di sininya where year kurang dari sama dengan 2020 misalnya, itu juga bisa. Dan ini bisa dikombinasi ini dengan pembelajaran zaman ini, mungkin ini ya
operator ya, pembelajaran tentang operator. Year after the later than 2020 is the condition only show that jadi yang akan tampilnya di 2020 will be written. Catatan, kata keyword where always goes after the from part of the query. Jadi catatannya untuk yang teman-teman yang belum tahu, where ini itu pasti harus ditaruh setelah keyword from di part query-nya. Nah, ini contohnya ya, comparison operator yang tadi saya obrolin. Itu where itu bisa dikombinasikan dengan operator perbandingan. Nah, ini comparison itu operator perbandingan ya. Ini benar gak sih ini? Pertama itu ada equal to, sama dengan ya. Terus ada juga not equal, itu tidak sama dengan. Greater than itu lebih dari, lalu less than itu kurang dari, greater than or equal to, jadi lebih dari sama dengan. Jadi kalau untuk greater than itu lebih dari itu, angka yang dibandingkan itu tidak terbawa. Contoh misalkan ini 2020 lebih dari 2020, nah 2020 itu enggak ke bawah. Tapi kalau misalkan di greater than or equal itu pasti ke bawah. Jadi year greater than or equal to 2020, jadi lebih dari sama dengan 2020, jadi 2020 2021 kayak seperti itu. Kalau misalkan less than or equal to juga sama. Compared to values in the where clause. Nah, contoh misalkan ini ada lagi nih artikel bagus nih biasanya. Coba kita baca tentang Rotten Tomato. Tentang filmnya sama. Is a movie show review site created by college student the University of California, Berkeley, when at least 60% of review from movie or TV show are positive. Red tomato is displayed in indicated it is fresh. When less than, kurang dari ya, to positive green splat display indicator rotten. Coba tampilin dulu ya. Ini tampilnya apa sih? Tetap ya sama. Ini kan select all from, sebaran dulu. Oh ini deh, emang nggak bisa ini ya, DSC ini harusnya bisa ya, tapi nggak bisa gini aja deh udah. Nah di sini nih ada nih, dia bilangnya apa, find all the show in the table that
bomb with a tomato less than, nah ini kurang dari 60. Coba ya, kita pakai clause di mana tomato kurang dari, emang ada kurang dari 60 coba run, ada nih satu doang, reality TV dating Netflix 2020 season 6, tomatometernya cuma 60. Coba kalau misalkan kita baca di sini itu itu gimana sih begitu tuh. Iya betul, coba jadi coro yang di bawah 60, coba submit. Nah udah bener nih, udah benar, kita coba next. Next yang kelima tentang like. Nah tadi udah beberapa belajar tentang distinct, lalu juga closer, where. Nah sekarang pakai like. The like operator can be used to search from a pattern in a column. It is used in the where clause. Jadi like itu operator yang bisa mencari pola di suatu kolom menggunakan use in the where clause. Contoh misalkan ini contohnya tampilkan semua field dari tabel show di mana nama cari yang awalnya huruf T. Nanti di bawah kayaknya ada deh penjelasannya. Kenapa kok persennya di sebelumnya, sesudahnya itu ada tuh. Nah, the statement, the filter, the result to only include show with names to begin with the letter T. The percentage, oh ini ada lagi nih. Hello Bang Eji. Nah ini contohnya, kalau misalkan memakai persennya itu di belakang is a wildcard character, then can you use with like can you use different ways. Contoh-contohnya nih, jika A lalu persennya di belakang, maka akan dicari yang huruf awalannya A. Kalau misalkan yang di belakangnya itu persen dulu lalu Z, misalkan nanti akan dicari itu yang akhirannya Z. Contohnya di sini, we can also use percent both before and after a pattern. Nah bisa juga misalkan kita mencari kata the. Halo Teh Siju. Belum tidur tah? Kenapa kamu belum tidur? Ini teh lagi belajar tentang SQL sekalian ngelatih baca bahasa Inggrisnya. Ini kalau misalkan persennya itu di antara ya, ada di awal dan di akhir, itu nanti dicarikan pattern atau pola the-nya itu apapun lah, dimanapun yang ada the-nya pasti dicarikan, baik itu di awal, di akhir maupun di tengah-tengah. Nah ini contohnya, nah ini nih instruksinya, for a comedy show select all the show with the genre include pattern com. Nah ini contohnya nih,
hehehe hehehe ya ini. Nah contohnya misalkan select all the show with the genre include pattern com. Jadi coba cari yang ada pattern comnya untuk genre like. Contohnya misalkan sitcom, rom-com, stand up komedi dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan mau nyari yang seperti itu, kita bisa pakai yang ini. Contoh misalkan kita tulis select all, karena all ya, from show. Nah coba gini dulu, kita cek dulu. Nah ini ya, di genre-nya nih kan kita dicari yang awalnya com ya. Yang awalnya ada com-nya kan, bukan awalnya tapi yang mengandung com 3 huruf C, O, sama M. Nah itu kan contoh nih satu nih, ini juga ada nih komedi misalkan. Lalu juga apa lagi nih, komedi doang sih ya kayaknya. Komedi udah sih, komedi doang ya. Dokumen enggak. Nah nantilah kita coba cek. Nah itu kan ya, tinggal tambah close where kondisinya, lalu pilih fieldnya. Apa nih fieldnya? Kebetulan yang dipinta di sini genre, kita tulis di sini genre. Lalu pakai like. Nah ini terus persennya harus jelas nih, karena dimintanya itu cari com, yang penting dapat aja comnya, baik di awal di akhir yang mengandung 3 huruf itu, maka persennya 2 ya, sebelum dan sesudahnya. Nah coba seperti ini, coba misalkan kita run dulu. Nah ini dapat nih, ada black komedi doang, komedi drama, komedi drama, komedi. Nah coba kalau misalkan kita mau cari yang CO doang nih, yang CO doang. Nah kalau yang CO doang itu tinggal kita yang di awalnya itu CO kan, nah tinggal CO. Nah, kalau misalkan kita run, bukan ini kalau misalkan kayak gini nanti nyari akhiran yang CO, tapi harusnya kayak gini, CO. Nah gini, harusnya gini. Jadi persennya ini tuh artinya karakter lainnya ya. Coba kalau misalkan kita run, nah ini dapat nih yang CO doang nih. Nah awalnya CO, termasuk cooking juga dapat, soalnya awalannya CO. Kalau misalkan coba kita ganti ya, misalkan yang akhirannya mak gitu, dapat kan nih. Nah caranya itu, kalau misalkan awalnya kita mau cari CO, selebihnya itu bebas, maka CO dulu yang mau kita cari, lalu persen. Nah sekarang kita balik, persen dulu, baru tuliskan kita misalkan mau cari yang contohnya ini ya, yang akhirannya mak. Maka misalnya contoh komedi drama, nah seperti ini. Kalau misalnya kita search, nah itu ya, crime drama, komedi drama, trailer dan lain-lain, seperti itu. Karena tugasnya ini kita mau cari genre di yang cari pattern com, kita buat lagi ya yang benernya, com terus present, run. Nah ini hasilnya kayak gini. Sekali lagi, kalau misalkan mau, tadi kan udah belajar tentang where, lalu juga ada nih tambahan nilainya ternyata tentang like. Jadi like itu fungsinya untuk mencari pattern, baik itu awalan, akhiran, atau bahkan di tengah-tengahnya ya, sebelum dan sesudahnya, seperti itu. Kalau misalnya kita submit, nah sudah, kita bisa
Lanjut nih. Next, oke. Golden Age. Kasih juga, kamu masih ada di sana nggak teh? Teh ini ada 10 orang, ini bener teh masih ada orangnya atau udah pada pergi teh? Kok ya nggak ngerti sih? Kok ya tidak mengerti ini teh masih ada orangnya atau enggak? Lanjut deh. Golden Age, Mas. Nah ini between operator use in a where clause. Jadi sama ya kayak like tadi, between juga sama, itu digunakan di clause where juga untuk memfilter result antara range tertentu lah. Jadi nanti bisa range misalkan dari antara 1 sampai 100 misalkan. Jadi itu pakainya between tuh. Between antara 1 dengan 100 misalkan. The range must be separated by an keyword. Jadi ketika memakai between itu harus juga memisahkan dengan keyword and. Nah contohnya ini ada nih, this query filters the result to only include show between the years 2020 and 2025 inclusive. Jadi ada nih contohnya, ini cara penulisan dasarnya ya. Jadi tolong tampilkan semua dari tabel show di mana tahun antara nih 2020 dan 2025 itu cara bacanya ya. Kalau misalkan kita terjemahkan query ini, pilih semua field dari tabel show di mana tabel field antara nilainya itu 2020 dan 2025. Jadi 2019 itu nggak akan tampil, dan lebihnya juga 2026 juga nggak akan tampil. In the statement between filter the result, you include show with names begin letter A up to D. Oke, ada juga nih include values that begin in the second. Coba nih ya, ada nih Golden Age televisi. Ada juga nih artikel yang Golden Age televisi itu, coba language-nya ada bahasa Indonesia nggak sih? Gak ada ya. Di United States, there have been period of time described as having such a number of high quality international. Ini masa emas televisi ya, dari tahun 2000-an sampai tahun 2023. Tuh waktu itu peak TV itu di performa tertinggi lah. Nah, itu artikelnya bisa teman-teman baca sendiri. Instruksinya in consider have begun in 1999 with Jesse Mobster Show The Sopranos. Temukan semua rilis The Golden Age dari ini nih 2002 sampai 2024. Have you seen any of those? Coba ya, kita pengen tahu dulu nih filenya gini kali ya. Ini dari tahun, ada year nih, ada year. Nah kita diminta buat menampilkan show di mana yearnya itu tadi between antara 1
1999 dan 2024. Gini kali ya, coba di run dulu. Nah ini nih. Jadi kalau misalkan di antara 2024 itu 2019 sampai 2024 itu sama dengan 199 dan 2024. Ini contohnya. Jadi 199 itu nggak diajak atau nggak dibawa. Jadi mulai tampilnya itu dari tahun 2000 sampai 2023 sesuai dengan Golden Age ini, Golden Age of Television 2000. Nah ini ya, kalau bisa lihat nih. Nah ini juga sama nih, dimintanya dari 2000 sampai 2023. Mantap ya. Teh, kamu masih bisa nggak teh? Udah nggak ada ya. Nah sekarang kita order by, coba sampai 100% lah belajar hari ini. Order by, kamu harus belajar, akan belajar banyak tentang filter data sampai poin ini. Sekarang kita akan belajar untuk mengurutkan short term. The order by statement short row of data in ascending or descending. Jadi keyword order by statement itu untuk mengurutkan row data dalam ascending atau descending. Ascending itu terurut dari mulai yang terkecil sampai ke terbesar. Kalau untuk descending itu terurut mulai dari terbesar dulu. By default, this command short the data is ascending order. Jadi ketika teman-teman itu tidak mendefinisikan, cuman order by year, itu akan by defaultnya itu akan menjadi ascending seperti itu. Jadi contoh misalnya gini, select names, genre, stream, year, from, show, order by year. Nah, by defaultnya itu ketika teman-teman hanya menuliskan order by tanpa disertakan dengan keyword setelah fieldnya itu ascending kah or descending kah, maka nanti by default langsung ke ascending seperti itu. Ini contohnya nih, this result itu select 4 kolom dari tabel, tapi kamu akan look closely the year column is short to ascending order. Nah itu contohnya ya, karena tadi by defaultnya kalau misalkan teman-teman baca di sini by default this command short the data in ascending order. It will look something like, nah contohnya ini ya, ada 98, 99, lalu 2024 itu contohnya. Let's say we want to get all the latestnya show. Nah ini kalau misalkan dari yang terbesar atau yang terakhir muncul itu pakainya descending, DSC. Nah kalau ini kalau misalkan ditaruhnya sebelum tabel, DSC itu bisa juga bentuknya itu describe. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa tuh DSC nama tabel, nanti keluar tuh field dengan tipe datanya, itu namanya describe, beda lagi. It will look something like. Nah kamu juga bisa lihat nih contohnya ketika kita menjalankan perintah yang ini, yang tampil adalah yang ini. Jadi 2023 dulu nih tampilnya, soalnya descending, terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah instruksinya apa? Using order by, short the table from the ini yang tertinggi nih, high stomatometer rating to lowest. Jadi kalau misalkan dari yang tertinggi dulu, kalau misalkan kita coba nih ya, tampilkan dulu berarti ya semua. Show select all from apa nih nama tabelnya, shows. Nah ini dulu ya, kita pengen tahu dulu ini. Stomatometer itu kan kita minta using order by, sort the table from the high. Nah jadi
urutkan tabel dari yang tertinggi. Nah, ini kan satuannya gini ya, puluhan. Maka mudah saja kita bisa pakai yang namanya order by DSC. All aja kali ya, nggak apa, nggak harus kita pilih. Karena di sini juga nggak ada sih. All aja deh, nggak apa ya. Order by tomato meter tomato meter DSC. Nah gini ya, run. Nah jadi yang 100 dulu nih, yang paling tinggi nih. Coba kalau misalkan kita submit, jeng, ngantuk banget pula. Wah ini nih ada nih. Oh ini udah mulai nih, you have. Nah gak usah nih. Nah recapnya nih katanya, you got the end of the first chapter. Nah jadi dapat nih chapter pertama, selamat katanya. Here recap, kita udah belajar apa aja nih. Select, nah ini yang paling dasar, select all from, lalu select all, distinct, where, lalu juga ada comparison operator atau operator perbandingan, juga ada like, ada between, ada order by juga nih. Nah ini ada nih tentang the Codex team. Nah ini tentang Codex teamnya. Is based in NYC and we put together our top 50 restaurant in the city. Oke. Restoran terbaik ya di kota. It is a restaurant. Ini nama tabelnya, you can access. Ini kita coba dulu. Nah ini ya. Nah, ini contohnya, ini datanya. Lalu is the following column, ini kolom-kolomnya. Kalau misalkan kita lihat udah sesuai sih. Play around with the table and try to find out where are the unique cousin in the table. Nah kalau misalkan kita menampilkan hal-hal yang unik dalam satu field, itu menggunakan distinct. Contoh misalkan ini, misalkan mintanya apa, cuisines ya. Nah gini, coba kita cek. Iya sudah betul. Select, distinct, select, distinct. Gini, nama kolomnya apa tadi? Oh ini kan.
Nah contohnya ini dapat nih sudah sekali. Instruksinya apa sih? What are all the Italian? Apa sih maksudnya? Mana sih ini awal ini? Kalau misalkan kita ini gimana sih, langsung submit atau gimana? Satu-satu atau gimana nih? Kalau banyak query bisa nggak? Misalkan gini, what are the Chinese restaurant Italia? Misalkan select all from restaurants di mana cuisine Chinese. Gini mungkin ya, copy aja dari sini deh biar nggak salah. Titik koma, coba nggak? Oh ya bisa satu kali guys. Ya udah, ini copy juga. Ini untuk pertanyaan yang kedua, itu tentang Italian. Lalu what are the spot on green point? Maksudnya ini green point, ada nggak green point? Select from restaurant di mana. Ini apa sih maksudnya? Berarti kita tinggal pakai apa namanya, where apa nih, apa saja tempat ada di Green Point, sebuah kawasan di Brooklyn. Berarti cari Brooklyn ya, iyalah, where di mana neighborhood like, coba misalkan gini kali ya, run on a resort, salah guys. Langsung aja kali ya, neighborhood kurang high ini guys. Nah gini, neighborhood sama dengan, langsung aja green point. Keren, dapat nih. Ini yang green point yang mana nih? Ini green point, ini Italian, yang green point nih. Nah, boroknya di Brooklyn. Terus yang where are the cheap eats locations? Apa ini maksudnya guys? Udah gak kuat ngantuk.
yang murah katanya. Cheap it's the boogie ons. Yang price berarti ya. Kalau yang price itu ini kan ada nih. Nah, ini mahal nih kalau banyak kayak gini kan. Yang murah itu yang satu kayaknya ya. Boogie ones. Yang satu betul. Maka tulisnya select all from restaurants di mana itu price sama dengan kasih aja yang satu ini kali ya. Nah, udah benar semua nih, udah hijau semua, tinggal next saja. Yeah. Nah, ini ada nih tentang relational database. Udahlah itu dulu. Nah, ternyata di kode DEX ini DeepMind udah level 2. Tadi udah nyelesain chapter tentang SQL, baru 30% ya kursus SQL nya. Besok kita lanjut lagi kayaknya ya. Ini kita udah done itu dari mulai tinggal bonus artikel aja nih tentang read database. Ini bisa nggak diakses ini? Jadi harus bayar. Ya cuma dikit doang nanti ya, kalau harus bayar mah. Udahlah, bebas gimana nanti. Oh, ini bisa nih. Bisa. Oke, makasih teman-teman. Lanjut lagi besok. See you.